cuma 2 juta, ada yang 22 juta, dan sebagainya. Oleh karena itu, ketika kemudian sekarang kami meminta keadilan, kenapa sebuah kondisi seperti itu dari tim penilaian di Kabupaten Brebes yang kemudian menghasilkan keputusan tersebut, saya mau pertanyakan, apakah adil? Sampai hari ini apa yang diberikan sanksi terhadap 174 kepala sekolah yang juga ada bukti pengembalian uang tersebut? Apakah ada surat peneguran, kemudian surat peringatan keras, atau harusnya sama terhadap 3 beliau? Diberhentikan kepala sekolah, diberhentikan semua, biar kemudian lowongan pekerjaan kepala sekolah di Kabupaten Brebes tercipta dengan mudah. Apalagi ada catatan juga, mohon maaf hari ini, Pak Idi ini justru kemudian sekarang menjadi ketua MKKS, padahal beliau per tanggal 29 Agustus berdasarkan keputusan Menteri nomor 40 bahwa dalam jangka waktu 4 kali berturut-turut 4 tahun, beliau harusnya 4 kali 4 berarti 16 tahun sudah habis masa jabatannya sebagai fungsi tugas guru menjabat sebagai kepala sekolah. Kenapa sampai hari ini beliau ini dan 2 orang lainnya di situ masih menjabat sebagai kepala sekolah? Bahkan Pak Idi menjadi ketua MKKS sekarang, yang dulu menjabat wakil ketua MKKS. Ini kami demi keadilan hari ini juga akan menyampaikan sama. Oleh karena itu saya percaya betul nih, tanda tangan Pak Bupati, PJ Bupati, tanda tangan PJ Sekda Bupati itu produknya itu bukan dilakukan oleh Bupati menulis putusan, tapi dari tim dinas yang terkait. Oleh karena itu kami tidak mau kemudian kesalahan ini kemudian dibebankan kepada teman saya Pak Joko, Pak Taryono. Beliau orang baik. Oleh karena itu kami meminta hari ini untuk dicabut atas keputusan itu, atau demi keadilan 170 kepala sekolah tersebut diberhentikan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mereka menyoroti kenapa hanya tidak. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana terkait dengan kepala sekolah yang sudah 16 tahun menjabat secara aturan yang dia harus digantikan itu ya, tapi secara existing sekarang masih menjabat bahkan menjadi ketua MKKS. Baik, saya mohon dari Mogok, dari siapa untuk bisa ada perubahan yang melanggar aturan, ayo kita support. Tapi begitu juga kalau ini memang sudah ada kebenaran, ya support juga terhadap kebenaran. Ya, tentunya hari ini adalah bagaimana kita bisa menjelaskan terhadap teman-teman. Nah, itu. Artinya saya setuju ini, artinya tidak perlu terulang lagi hal-hal yang sifatnya mungkin belum jelas dan lain sebagainya. Mungkin itu perlu saya sampaikan dari awal bahwa kegiatan di MKKS untuk pengadaan soal ini prosesnya cukup lumayan berarti. Yang pertama ini perlu saya sampaikan terkait dengan regulasi terkait dengan aturan yang baku baik dari pemerintah daerah maupun dari dinas, itu tidak pernah ada yang sifatnya sosialisasi. Dan kami setiap tahun diperiksa oleh inspektorat kabupaten itu tidak menjadikan satu temuan, karena apa yang kami lakukan sesuai dengan surat penawaran, deal harga, kwitansi, pajak, semua kita lakukan. Sesuai dengan apa yang kita lakukan, ini adalah satu ilmu turun-menurun dari MKKS, karena dari dinas tadi saya sampaikan tidak pernah ada sosialisasi. Target yang sebenarnya itu berapa? Kalau itu kami tahu, tidak mungkin kami akan melanggar. Dan ada pun dari inspektorat menyatakan lebih, itu kita tidak bermaksud untuk korupsi.
nanti akan saya beberkan. Di sini perlu saya sampaikan bahwa ini resmi surat penawaran. Surat penawaran dari percetakan. Dari percetakan itu menawarkan dari jumlah pembantu 31.000. Atas dasar kesepakatan dari rekan-rekan